190. Baru memperbaiki rumah tangga terasa sangat canggung di antara Abian dan juga Z. Keduanya yang sama-sama berada di dalam kamar di atas tempat tidur dengan bersandar pada kepala ranjang. Diam tanpa mengatakan apa-apa dan memang bingung, salah tingkah, gugup, harus memulai pembicaraan seperti apa. "Kamu belum mau tidur?" ucap keduanya dengan serentak yang sama-sama bertanya. Namun keduanya langsung sama-sama tersenyum dan jadi salah tingkah dengan Z menggaruk-garuk lehernya yang tidak gatal sama sekali. "Siapa yang mau duluan jawab?" tanya Abian. "Kak Abian aja," sahut Z yang ternyata sudah mengubah panggilannya kembali memanggil Abian menjadi Kak. "Aku belum mau tidur," jawab Abian. Z mengangguk-angguk saja yang bingung harus bicara apa lagi. "Bagaimana dengan kamu? Apa kamu sudah mau tidur?" tanya Abian. "Belum ngantuk juga," jawab Z sembari menggelengkan kepalanya. Jadi kita harus ngapain?" tanya Abian dengan pelan. "Memang mau ngapain?" tanya Z dengan hati-hati yang jantungnya sekarang berdetak tidak aman. Benar-benar sangat gugup. "Ya terserah. Kita juga belum mau tidur kan?" sahut Abian mengangkat kedua bahunya dengan terus melihat Z membuat Z semakin gugup. "Kenapa aku jadi tidak punya pembahasan? Kenapa aku terus jadi salah tingkah seperti ini?" batin Z yang bingung harus bicara apa lagi. "Kak Abian, apa selamanya kita akan tidur di kamar yang sama?" tanya Z dengan hati-hati. Abian tersenyum dengan mendekati Z dan meraih tangan Z digenggam dengan kedua tangannya dan Abian berada di hadapan Z yang posisi Z juga sudah duduk tegap di hadapan Abian. "Kita sudah menikah dan seharusnya kita memang harus satu kamar. Kita tinggal bersama di sini," ucap Abian dengan lembut yang terus menatap Z. Z bisa pingsan kalau terus ditatap terus seperti itu. "Jadi kita bisa akan terus seperti ini?" tanya Z. "Iya akan tetap seperti ini," jawab Abian membuat Z tersenyum. Abian membelai-belai anak rambut Z dengan mengelus pipi Z dengan lembut yang membuat Z semakin deg-degan dengan jantungnya yang semakin tidak bisa dikondisikan. "Maafkan aku Z," ucap Abian. "Bukannya minta maafnya sudah?" tanya Z. "Tapi untuk kesalahanku, tidak cukup hanya dengan satu maaf. Jadi aku benar-benar ingin minta maaf lagi padamu. Maafkan dengan semua yang aku lakukan dan juga caraku yang memperlakukanmu dengan kasar. Dan untuk kejadian malam itu aku juga minta maaf. Karena memaksamu melakukan hal itu. Yang pasti kamu sangat tersakiti. Aku benar-benar sangat menyesali semuanya," ucap Abian dengan tulus meminta maaf pada Z. "Sudahlah Kak Abian, aku sudah melupakan semuanya. Bukannya kita berdua ingin memperbaiki hubungan kita. Jadi untuk apa kita harus melihat-lihat ke arah belakang lagi? Kita punya masa depan dan sekarang masa depan kita sedang menyambut kita berdua," ucap Z yang memang sudah tidak ingin membahas masa lalu mereka. "Kamu benar," ucap Abian yang mencium lembut kening Z membuat mata Z terpejam mendapatkan ciuman hangat itu. "Sekarang kita berdua istirahat?" tanya Abian. Z menganggukkan kepalanya dan mereka bergegas untuk berbaring di posisi masing-masing. Namun Abian mengambil kesempatan dengan meraih Z untuk berada di dalam pelukannya dan pasti Z begitu terkejut saat Abian memeluknya begitu erat. Namun pasti Z tersenyum yang tidak percaya dengan Abian yang berubah menjadi manis dan semakin membuat jantungnya berdetak. SMA Harapan Jaya. Bel sekolah terdengar yang pertanda sekolah berakhir dan para murid pulang sekolah. Seperti biasa Aska yang pasti dijemput supir. Walau Aska anak orang kaya, sangat populer di sekolah. Bukan berarti hidupnya harus gaya-gayaan dengan pergi pulang sekolah naik motor gede atau mobil mewah kebanyak anak-anak yang lainnya. Aska tetap menjadi orang yang sederhana dengan Aska yang selalu diantar dan dijemput supir dan pasti dengan mobil yang mewah dan sangat mewah. Aska pun memasuki mobil dan supir langsung melajukan mobil dengan kecepatan santai. Karena masih banyak anak-anak sekolah lainnya yang berjalan. Saat Aska duduk tiba-tiba Aska melihat Rahel yang berjalan sendirian dengan earphone di telinganya dengan kedua tangannya yang berada di tali ransel tasnya. "Pak, berhenti sebentar." Tita Arga dan supir pun menghentikan mobilnya dan Aska langsung menurunkan kaca mobil. "Rahel," panggil Aska membuat Rahel menghentikan langkahnya yang kebetulan tepat di samping mobil Aska. "Ada apa?" tanya Rahel. "Ayo pulang bersama. Rumah kita bukannya satu arah," ajak Aska.
Rahel tampak bingung dan melihat ke lain arah yang mungkin tidak ingin ikut Aska atau segan harus menolak Aska. Ayo Rahel, ajak Aska lagi. Maaf, aku bisa pulang sendiri, sahut Rahel menolak. Masuklah, bukannya seharusnya kamu bertanya masalah tugas kepadaku. Kan Burania menyuruh kamu untuk meminta bantuanku, ucap Aska yang membuat Rahel semakin bingung. Namun Aska langsung membuka pintu mobil dan menggerakkan kepalanya kode untuk masuk ke dalam mobil. Rahel menghela napasnya dan mau tidak mau harus masuk ke dalam mobil membuat Aska tersenyum dan bergeser tempat duduk agar Rahel bisa duduk di sebelahnya. Jalan Pak, tita Aska pada Pak Supir dan Pak Supir langsung mengangguk dan menjalankan mobilnya. Kamu tidak terpaksakan untuk pulang bersamaku? Tanya Aska. Aku terpaksa. Karena takut kamu tidak mau mengajariku dan nanti Burina bisa mengomeliku lagi, jawab Rahel yang jujur apa adanya dan membuat Aska tersenyum. Kalau begitu aku meminta maaf, sahut Aska. Sangat mudah meminta maaf, sahut Rahel dengan dingin. Aska tidak bicara lagi dan mereka diam sejenak yang duduknya lumayan berjauhan. Rahel di pinggir dan Aska juga di pinggir. Tidak lama dalam perjalanan, mobil yang membawa Aska dan Rahel berhenti di depan rumah mewah dan membuat Rahel bingung dengan melihat ke sekitarnya. Ini rumah siapa? Tanya Rahel heran. Ini rumahku, jawab Aska. Lalu untuk apa aku berhenti di sini? Tanya Rahel. Bukannya aku harus membantumu menyelesaikan tugasmu. Jadi kita bisa mengerjakannya di rumahku, ucap Aska. Tapi kamu tidak mengatakan sebelumnya kepadaku, sahut Rahel yang kelihatannya kaget. Sekarang aku sudah mengatakannya dan sekarang kamu buruan untuk turun, ucap Aska yang membuka pintu mobil terlebih dahulu. Aska tunggu, apa-apaan ini? Aska, Rahel yang panik mau tidak mau harus turun dari mobil mengikuti Aska dan Aska tersenyum melihat Rahel sisiwi yang begitu cuek dan sering diam sekarang mau tidak mau menuruti Aska. Assalamualaikum, sapa Aska yang sudah memasuki rumah dan Rahel berada di belakangnya yang terlihat bingung dan terus melihat ke sekitarnya. Waalaikumsalam, Aska kamu sudah pulang, sahut Rania. Aska langsung menghampiri ibunya dan mencium punggung tangan sang ibu. Iya ibu, sahut Aska. Rania melihat ke arah Rahel, kamu Rahel bukan? Tanya Rania. Iya tante, sahut Rahel yang juga mencium punggung tangan Rania. Ya ampun kamu apa kabar? Kita baru sekali bertemu saat di pengadilan, ucap Rania. Saya baik-baik aja tante, jawab Rahel. Aska tumben bawa temannya ke rumah. Biasanya tidak pernah. Tanya Rania yang menatap sang anak penuh selidik. Aska ada tugas bersama dengan Rahel bu. Jadi kita ingin mengerjakannya di sini, jawab Aska. Tugas kelompok maksudnya? Tanya Rania. Bukan tante. Guru di sekolah Rahel menyuruh Aska untuk mengajari Rahel. Karena nilai matematika Rahel sangat rendah. Hanya saja tiba-tiba Aska mengajak Rahel kemari tanpa mengatakan pada Rahel kalau akan mengerjakannya di rumahnya, sahut Rahel yang begitu jujur membuat Aska menghela napasnya dan Rania melihat sang anak dengan tatapan mengintimidasi. Aska kamu nakal sekali, masa ia memaksa teman kamu untuk datang ke rumah, sahut Rania dengan geleng-geleng. Bukan begitu ibu, sahut Aska garuk-garuk kepala yang jadinya kebingungan. Sudahlah. Kalian berdua sudah terlanjur juga ada di sini. Jadi sebaiknya kalian kerjakan tugas saja ibu akan menyiapkan makanan, ucap Rania yang sangat ramah. Tapi tante, nggak usah repot-repot, sahut Rahel. Tidak ada yang repot Rahel. Kamu sama Aska happy ya? Tante tinggal ke dapur dulu, ucap Rania tersenyum dan langsung pergi. Rahel jadi merasa tidak enak dengan ibu Aska yang super baik. Bersambung. 191. Rahel sedang berada di teras di dekat kolam renang yang duduk di lantai dengan meja yang berserakan buku di atasnya. Dan Rahel juga terlihat menulis-nulis sesuatu yang tidak tahu juga apa yang sedang ditulisnya. Rahel maaf menunggu lama, sahut Aska yang baru saja tiba yang Aska sebelumnya pamit untuk mengganti seragam sekolahnya. Tidak apa-apa, kita mulai saja ya, soalnya aku tidak nyaman lama-lama di rumah kamu. Aku tidak enak dengan Tante Rania, ucap Rahel. Kamu jangan merasa tidak enak seperti itu. Kamu itu santai saja, ucap Aska yang duduk di sebelah Rahel yang sama-sama di lantai. Tetap aja aku tidak enak. Seharusnya kamu tidak sembarangan membawaku ke rumahmu. Kamu tidak minta izin dulu kepadaku dan asal-asalan membawaku. Kamu itu seharusnya tidak melakukan itu,
ucap Rahel yang kelihatannya masih marah pada Aska. Aku minta maaf. Sebagai gantinya aku akan membuat nilaimu tinggi, ucap Aska. Rahel tidak menjawab lagi dan mulai membuka pelajaran yang ingin menjadi permasalahan dalam akademianya, dan Aska pasti sangat pintar dalam akademis. Aska dan Rahel pun mulai belajar dengan Aska yang mengajari Rahel dengan serius dengan kepala mereka yang berdekatan, dan Rahel maupun Aska saling menulis dengan Aska yang menjelaskan pelan-pelan agar bisa dimengerti oleh Rahel. Aska yang begitu serius tiba-tiba membuat Rahel melihat ke arah Aska yang sangat pintar dan begitu bagus dalam penjelasannya. Aska, tegur Rahel. Iya, ada apa? Tanya Aska yang menoleh ke arah Rahel. Kenapa membantu biaya sekolahku? Tanya Rahel tiba-tiba. Maksudnya, tanya Aska yang terlihat pura-pura tidak tahu. Awalnya aku heran, kenapa tata usaha tidak memanggilku lagi masalah kendala biaya SPP yang telat. Ternyata ayahmu Dr. Randy telah melunasinya dan bahkan sampai aku lulus sekolah, dan bukannya itu karena kamu, ucap Rahel. Aska menghela napasnya perlahan ke depan. Aku hanya tidak ingin kamu harus dikeluarkan karena masalah uang sekolah, dan iya Rahel, aku juga tahu alasannya. Itu semua karena kakakmu berada di penjara. Karena pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi pada kakakku, dan kamu juga membantu keluarga kami. Jadi aku rasa soal biaya sekolah bukanlah masalah yang besar. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan, jelas Aska. Tetapi ini sangat berlebihan, sahut Rahel. Tidak ada yang berlebihan. Keluargaku tulus membantumu seperti kamu tulus membantu keluargaku, sahut Aska. Rahel, sudahlah, jangan dipikirkan. Kamu daripada memikirkan masalah biaya sekolah atau tersinggung dengan apa yang aku lakukan, ada sebaiknya kamu itu membuktikan saja kepada keluargaku. Jika kamu benar-benar pantas untuk sekolah di sana, dan kamu harus semakin fokus belajar dan nilai-nilaimu akan semakin tinggi, ucap Aska. Aska, Rahel. Tiba-tiba Rania memanggil dan langsung menghampiri Aska dan Rahel. Iya ibu, ada apa? Tanya Aska. Ayo makan siang, ajak Rahel juga untuk makan, sahut Rania. Tidak usah tante, sahut Rahel yang pasti segan. Tidak boleh, tidak usah Aska. Kamu itu harus makan juga. Ini sudah waktunya untuk makan siang. Anak-anak sekarang sangat mudah terkena mah. Jadi kamu harus mencegah penyakit itu, jangan mencari-cari penyakit. Ayo makan siang, ajak Rania lagi. Rahel hanya diam, yang pasti tidak enak dengan keluarga Aska yang baiknya minta ampun. Ayo Rahel, jangan diam saja. Tante sudah masak banyak loh, sahut Rania. Ayo Rahel, sahut Aska yang berdiri terlebih dahulu, dan Rahel tidak punya pilihan lain yang akhirnya ikut saja. Sesampai di meja makan, mereka hanya bertiga saja yang makan. Rahel, mau seberapa mana nasinya? Tanya Rania yang menyendokkan nasi ke piring Rahel. Sudah cukup tante, sahut Rahel yang sangat malu-malu. Namun Aska hanya tersenyum saja. Lauknya yang mana? Tanya Rania yang begitu ramah. Yang mana aja tante, jawab Rahel. Kamu jangan malu-malu ya Rahel. Makan yang banyak, ini semua masakan tante, ucap Rania. Masakan ibu sangat enak, kamu pasti ketagihan, sahut Aska yang harus mempromosikan masakan sang ibu. Kamu itu bisa aja Aska. Kamu juga makan yang banyak, sahut Rania yang pasti tidak lupa juga menyiapkan makan untuk anaknya. Iya ibu, sahut Aska. Rahel, beginilah kalau di siang hari. Pasti hanya ibu dan Aska yang makan siang berdua. Karena kebetulan ayah Aska di rumah sakit, ya kadang bisa makan di rumah kadang tidak bisa, dan kakak Aska juga sudah menikah. Jadi makanya kalau siang-siang begini rumah itu sangat sepi, ucap Rania. Masih mending tante ada teman makan. Kalau Rahel tidak ada pernah teman makannya, sahut Rahel dengan wajah sedihnya, dan Aska jadi ikut sendu mendengar keluhan Rahel. Kalau begitu mumpung ada teman makan, jadi kamu makan yang banyak. Jangan malu-malu, ucap Rania. Baik tante, sahut Rahel tersenyum tipis. Keluarga Aska sangat hangat dan terlihat adem. Kenapa Aska hidupnya sangat beruntung? Selain beruntung dalam materi, dia juga beruntung punya keluarga yang sangat sayang kepadanya. Batin Rahel yang sangat wajar harus iri dengan Aska yang hidupnya begitu sempurna, yang berbanding terbalik dengannya yang tidak ada sempurna-purnanya. Punya kakak yang tokik dan sangat jahat, hanya bisa main tangan dan sering memarahinya.
Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang atau merasakan kehangatan seperti Asuka. Setelah selesai mengerjakan tugas bersama Asuka, akhirnya Asuka dan Rahel berjalan berduaan di sekitar komplek perumahan Rahel. "Kamu tidak marah padaku kan, Rahel?" tanya Asuka. "Kenapa harus marah?" jawab Rahel. "Karena aku mengajakmu ke rumahku," jawab Asuka. "Mau marah juga tidak ada gunanya dan kamu sudah meminta maaf padaku. Jadi aku tidak perlu harus marah padamu," jawab Rahel membuat Asuka tersenyum. "Kalau begitu kamu tidak akan jera kalau ke rumahku lagi bukan?" tanya Asuka membuat langkah Rahel berhenti dan melihat ke arah Asuka. "Asuka, kamu orang paling populer di sekolah dan semua orang tahu kamu latar belakang keluarga kamu. Tapi kenapa kamu malah mau berteman denganku? Sementara di sekolah satu orang pun tidak ada yang pernah bicara atau mengajakku berteman. Lalu kenapa kamu mau?" tanya Rahel. "Bukan tidak ada yang mau mengajakmu berteman, Rahel. Tetapi mereka takut kepadamu dan takut kamu tidak asyik. Karena mereka belum mencobanya dan aku mau berteman denganmu karena sudah banyak bicara padamu dan ternyata apa yang terlihat dari luarnya tidak sama dengan keaslian kamu. Kamu wanita yang sangat baik dan juga humble dan pasti sangat asyik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berteman denganmu," jawab Asuka membuat Rahel terdiam dengan mereka yang saling melihat satu sama lain. Bersambung 192. Pagi hari yang begitu cerah terlihat Abian yang terlihat siap-siap yang sepertinya Abian akan pergi untuk bekerja. Dengan memakai celana panjang dan akan memakai kemejanya yang kancingnya masih dibukanya. Abian berdiri di depan cermin dan melihat bekas luka cambukan yang masih ada di punggungnya dan luka itu pasti akan hilang hanya tinggal menunggu waktu saja. Krek, pintu kamar terbuka yang ternyata Z memasuki kamar dan melihat Abian yang masih melihat Abian. Z pun menghampiri Abian. "Mau dioleskan obat untuk penghilang bekas luka tidak?" tanya Z yang membuat Abian melihat Z dari depan cermin. "Tidak perlu Z," sahut Abian menolak dengan membalikkan tubuhnya menghadap Z. "Tapi Kak Abian, kalau tidak dioleskan, nanti lukanya akan tetap seperti itu dan tidak akan mengering. Jadi sebaiknya dioleskan saja." Kalau Kak Abian tidak mau tangan Z menyentuhnya tidak apa-apa. "Biar Kak Abian saja, Z ada obatnya kok," sahut Z yang langsung berjalan menuju laci dan mengambil salep untuk mengobati luka Abian. "Ini Kak," ucap Z yang menyerahkan pada Abian. Mungkin Z berpikiran alasan Abian menolaknya. Karena sebelumnya mereka pernah ribut karena perkara luka tersebut. "Kalau kamu memaksa maka kamu yang mengerjakannya," ucap Abian yang lebih ingin Z yang mengolesinya. Mendengar hal itu membuat Z tersenyum dan pasti sangat senang. Jika tangannya sendiri yang melakukannya. "Kalau begitu Kak Abian duduklah. Biar Z bantu mengolesinya," ucap Z. Abian menganggukkan kepalanya dan langsung duduk yang mana Z juga duduk di belakang Abian dan mulai mengobati luka tersebut. "Boleh tidak Z tahu alasan lain? Kenapa Kak Abian harus menanggung hukuman Z?" tanya Z sembari mengolesi salep tersebut pada punggung Abian. "Kamu tidak bersalah dalam hal itu. Kamu tamu di desaku dan aku yang mengajakmu ke rumahku dan aku tidak bisa membiarkan kamu menanggung hukuman itu," jawab Abian. Jawabannya sangat mudah ternyata. Z pikir ada jawaban lain, ucap Z membuat Abian tersenyum. Tetapi Z harus mengucapkan terima kasih dengan Kak Abian yang melakukan hal itu. Tapi Kak Abian sadar tidak dengan Kak Abian yang menanggung hukum Ashifa di depan semua orang. Itu membuat orang-orang berpikir jika hubungan kita sangat dekat, ucap Z. Bukannya memang seperti itu. Aku sudah mengatakan bukan. Jika aku sudah menyukaimu jauh sebelumnya dan aku mendekatimu juga ada alasannya dan tidak ada yang dinamakan hanya melakukan saja karena hal lain, sahut Abian. Begitu rupanya, sahut Z yang menanggapi dengan singkat. Z, sekarang aku ingin bertanya padamu, ucap Abian. Apa itu? Tanya Z. Sebenarnya kau menyukaiku apa tidak? Tanya Abian. Abian mungkin lupa pernah atau tidak ya Z mengatakan perasaannya. Z masih diam membuat Abian melirik Z dengan ekor matanya. Kamu tidak menyukaiku? Tanya Abian yang masih menunggu jawaban dari Z. Z sangat menyukai Kak Abian. Mana mungkin tidak? Jawab Z dengan senyum-senyum. Kalau begitu sejak kapan dan alasannya apa? Tanya Abian yang harus tahu sampai akar-akarnya.
Saat kita pertama bertemu di pantai dan saat itu Z hanya suka saja yang seperti biasa jika melihat pria yang mungkin berbeda dan Z pikir hanya suka sesaat saja. Namun ada pertemuan kita lagi. Kita bertemu di Mekah dan kita mengobrol sambil jalan. Banyak kata-kata Kak Abian yang sangat menyentuh dan jujur Z sangat kagum dengan Kak Abian saat itu dan sepertinya rasa sukanya tidak hanya sesaat saja dan rasa itu semakin berkembang saat kita di Bali yang mana kita semakin dekat, ucap Z yang menyatakan apa yang dialaminya selama ini. Pasti Abian begitu senang mendengarnya dengan pengakuan perasaan dari istrinya itu. Tapi saat Z pertama kali melihat Shira, riasannya baru aneh dan itu sudah menunjukkan jika Z benar-benar jatuh hati pada Kak Abian. Karena melihat kedekatan Kak Abian dan Shira membuat Z cemburu dan itu artinya perasaan Z semakin dalam dan Z penuh kebingungan, tanda tanya dengan hubungan Kak Abian dan juga Shira, lanjut Z. Lalu bagaimana perasaan kamu, saat aku mengatakan bahwa Shira itu adalah calon istriku? Tanya Abian. Hancur, sakit dan sangat egois yang tidak ingin menerimanya. Z sudah pernah mengatakannya pada Kak Abian. Jika Z sangat marah, merasa dipermainkan yang seharusnya Kak Abian mengatakan itu jauh-jauh hari dan bukan saat itu. Saat perasaan dan keyakinan Z semakin dalam, jawab Z. Abian membalikkan tubuhnya menghadap Z dan melihat wajah sendu Z. Dan itu juga alasannya kamu diam saat kita digerebek. Tanya Abian. Kak Abian sudah tahu jawabannya. Karena kita pernah mendebatkan itu, jawab Z. Maafkan aku untuk semua itu yang sudah membuatmu kesulitan, ucap Abian dengan menatap Z dalam-dalam. Z hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Terjawab perasaanmu kepadamu, tapi aku ingin tahu apa alasan kamu untuk mempertahankan pernikahan kita. Padahal semuanya sudah di ujung dan aku melihat rasa kecewamu yang sangat besar. Tanya Abian yang juga ingin tahu jawabannya. Aku bisa melihat ketulusan Kak Abian dan juga kesungguhan Kak Abian dan aku juga bisa melihat ketegasan Kak Abian saat menyuruh Shira untuk berhenti mengganggu Kak Abian. Aku mendengarnya di rumah sakit waktu itu, ucap Z. Jika kamu sudah tahu, lalu kenapa masih melanjutkannya? Tanya Abian. Aku masih ragu dan ingin mendengarnya lagi dan sampai kejadian itu terjadi dan bukan karena kejadian itu aku menarik gugatan cerai kita. Tetapi karena aku tahu kesungguhan hati Kak Abian untuk memperbaiki rumah tangga kita. Karena siapapun itu berhak mendapat kesempatan. Kak Abian berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan aku juga berhak untuk bahagia setelah menderita dalam pernikahan dan aku memberi diriku kesempatan untuk bisa dibahagian oleh Kak Abian, jawab Z dengan lemah lembut. Abian menatap dengan intens wajah Z dengan tangannya yang mengusap lembut pipi Z. Dan aku pasti akan menebus semua kesalahanku dan pasti akan mencintaimu terus dan aku tidak akan membiarkan air matamu harus keluar hanya karena aku, ucap Abian dengan meyakinkan Z dengan begitu serius. Aku sangat percaya itu, sahut Z yang juga saling menatap dengan Abian. Abian pun mencium lembut kening Z dengan membuat mata Z terpejam. Ternyata tidak hanya mencium kening Z, tangan Abian yang memegang kedua pipi Z juga mencium pipi Z dengan lembut dan wajah Z diciumi dengan lemah lembut dan juga mencium bibir Z. Ternyata bukan sekedar kecupan saja di pipi Z, namun sudah sampai mencium dengan dalam dan Z sama sekali tidak menolak dan membuka sedikit mulutnya agar Abian dan menciumnya lebih dalam lagi dengan tangan Abian yang mengusap-usap punggung Z. Tangan Z bahkan mengalung di leher Abian dengan keduanya yang berciuman yang semakin lama semakin memanas dan penuh gairah yang bahkan Z sudah berbaring di tempat tidur dengan Abian yang masih menciumnya dengan sangat dalam. Ciuman tidak hanya sampai di bibir saja. Ciuman yang sudah turun pada leher jenjang Z ciuman dan sepertinya ini tanda-tanda kalau bukan hanya sekedar ciuman yang ingin dilakukan. Mungkin saja ini akan menjadi hari untuk kedua kalinya mereka melaksanakan hubungan intim di antara keduanya dan Abian pasti tidak jadi ke kantor hari ini. Karena lebih mengutamakan untuk romantis-romantisan dengan sang istri di pagi hari yang cuaca sangat mendukung itu. Yang keduanya saling memberi kenikmatan dalam hubungan mereka yang sekarang sudah penuh dengan cinta sehingga gairah di antara keduanya semakin bertambah dengan pergelumutan panas di balik selimut di antara pasangan suami istri yang pasti halal. Suara-suara indah yang terdengar yang menggambarkan keduanya sangat bahagia dengan pagi mereka. Bersambung. Terima kasih.